Ya, selamat datang lagi semua di video asistensi pengantar ekonomi. Untuk kali ini adalah video ketiga artinya. Di video kali ini gue bakal membahas mengenai elastisitas gitu. Jadi apa itu elastisitas, terus bagaimana kita menggunakan konsep elastisitas ke depannya itu bakal dibahas apa ya pengantarnya lah di sini gitu. Nah, untuk video kali ini mungkin gue bakal menghilangkan video gue karena nanti ngalangin. Nah, gitu. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan elastisitas? Jadi elastisitas itu sebenarnya sebuah perhitungan, measurement, sebuah konsep yang menghitung mengenai seberapa responsif uh, kuantitas biasanya permintaan gitu kan, seberapa responsif perubahan dari sebuah variabel, variabel y gitu kan. Biasanya kita membahas permintaan atau penawaran itu berubah karena adanya perubahan dari variabel lainnya gitu. Dalam hal ini variabelnya variabel x gitu kan. Jadi seberapa responsif sih variabel y itu berubah karena variabel x gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat mengenai konsep slope, turunan, kemiringan, gradien, slope atau apapun lah itu, uh, kita lihat sini apa ya? Ininya kan mirip ya, apa namanya penulisannya. Cuma yang berbeda adalah di sini ada persentase. Nah, jadi apa sih bedanya antara elastisitas dan gradien slope kemiringan atau turunan ini? Perbedaannya adalah di satuannya. Kalau misalnya slope atau turunan dan lain sebagainya itu membahas berapa besar perubahan dari Y ketika ada perubahan dari X sebesar 1 unit. Unitnya itu bisa rupiah, kilogram, dan lain sebagainya gitu kan. Ini juga dalam sebuah unit perhitungan tertentu gitu. Jadi katakanlah uh, berapa sih misalnya kalau kita ngomong mengenai permintaan gitu kan, berapa jumlah permintaan yang berubah karena ada perubahan harga setiap 1 rupiah gitu, satuannya rupiah atau dolar atau lain sebagainya. Setiap 1 rupiah kenaikan harga barang X misalnya kenaikan, itu akan merubah permintaan. Asumsinya barang normal dia akan turun sebesar berapa unit gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita nominal itu 5 misalnya, artinya setiap 1 rupiah perubahan harga X gitu kan, maka kuantitas demand barang X akan berubah sebesar 5 unit seperti itu. Nah, bedanya kalau di elastisitas itu ada persen gitu. Nah, sehingga kalau misalnya kita membahas mengenai elastisitas permintaan gitu yang biasa dibahas, persentase delta Q dx per persentase delta px ini menandakan kalau misalnya nilainya adalah 5 gitu. Artinya setiap 1% perubahan harga barang X itu akan merubah kuantitas demand barang X sebesar 5% gitu. Kalau ini satuannya unit tadi kan, kalau ini satuannya persen. Nah, itu apa ya? Konsep dasar dari elastisitas dulu. Tuh. Jadi seberapa responsif sih sebuah variabel di sini permintaan gitu kan, permintaan barang X berubah karena perubahan variabel lainnya. Nah, dalam hal ini variabel lainnya itu adalah harga barang ya, gitu. Kemudian ini tadi yang sering dibahas adalah price elasticity of demand. Jadi elastisitas harga permintaan itu menunjukkan responsivitas kuantitas barang yang diminta terhadap tiap persen perubahan harga barang tadi kan. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang menentukan apakah sebuah barang itu elastis atau inelastis, itu kan. Itu ada yang secara umum itu ada 4. Apa ada atau tidaknya substitusi yang sangat dekat, definisi pasar atau definisi barangnya, luas atau sempit gitu. Jadi ini luas atau sempit, luas atau sempit, pokok atau tidaknya barang yang dimaksud. Pokok itu maksudnya penting bagi kehidupan gitu kan, atau misalnya candu dan lain sebagainya, dan juga jangka waktu yang kita bicarakan. Nah, gimana ini? Semakin banyak close substitute atau dengan adanya close substitute gitu, kalau ada atau banyak
close substitute itu permintaan sebuah barang ataupun jasa akan menjadi semakin elastis. Kenapa begitu? Misalnya ada sebuah barang yang bisa digantikan dengan banyak barang, misalnya pulpen merek apa gitu kan, merek X, penggantinya bisa merek A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Kalau pulpen merek X ini harganya naik, maka pulpen ini akan ditinggalkan gitu. Kuantitas demand-nya akan menurun secara drastis. Padahal harganya hanya meningkat sedikit gitu. Kenapa? Karena konsumen berpikir, kan banyak substitusinya gitu kan. Gue bisa mengganti pulpen merek X ini dengan pulpen-pulpen lain ya. Uh, ngapain gue tetap mengonsumsi pulpen merek X gitu. Kecuali misalnya dia fanboy gitu kan, cinta mati sama merek pulpen X ini gitu kan. Nah, ya tapi kan jarang begitu. Nah, sementara untuk barang-barang yang sedikit uh, apa namanya close substitute-nya, artinya permintaannya akan cenderung lebih inelastis. Ya, jadi ini dia kebalikannya gitu. Ada atau banyak close substitute itu elastis, nah, dan sebaliknya semuanya sebaliknya sih ke depannya. Nah, kalau misalnya tidak ada atau tidak banyak close substitute-nya, permintaannya akan lebih inelastis. Kenapa? Karena kalau harganya meningkat tinggi sekalipun, karena tidak ada close substitute-nya, ya tetap akan dibeli gitu. Jadi kuantitas demand-nya turun sedikit. Jadi misalnya, harganya meningkat banyak gitu kan, berapa persen, 100% misalnya, quantity demand-nya itu akan turun, tapi turunnya itu ya nggak signifikan begitu. Kenapa? Ya karena tidak ada penggantinya. Sebagai contoh misalnya apa yang tidak ada penggantinya? Misalnya listrik PLN gitu kan. Apabila PLN meningkatkan harga, ya tidak serta-merta kuantitas demand dari listrik PLN itu akan menurun kan? Ya karena ya kita tidak bisa mengganti, ya tidak ada close substitute dari listrik PLN gitu. Tidak mungkin rumah kita tenaganya menggunakan baterai misalnya gitu. Tidak mungkin. Nah, kemudian definisi pasar semakin luas, semakin kalau definisi pasar atau barang itu semakin luas, dia semakin inelastis. Nah, gimana nih maksudnya? Misalnya kalau ada sebuah barang X itu adalah minuman, sementara barang Y itu adalah misalnya uh, teh botol. Nah, minuman itu punya dimensi yang lebih luas dibandingkan teh botol. Ini relatif lebih sempit. Nah, sehingga kalau ada perubahan harga, ketika kenaikan harga minuman misalnya begitu. Nah, karena minuman itu sudah tidak punya substitusi lagi gitu kan. Kalau substitute-nya relatif lebih sedikit karena kita berbicara minuman secara umum ya. Sedangkan manusia butuh minum gitu. Sehingga apabila terjadi kenaikan harga, permintaannya akan berubah, itu tidak signifikan, akan lebih sedikit sehingga lebih inelastis. Karena artian dari barangnya itu lebih luas. Sementara kalau artian barangnya lebih sempit gitu kan, ketika kenaikan harga teh botol misalnya, ya orang-orang akan mensubstitusi teh botol misalnya dengan teh kotak, dengan teh apalah gitu kan, teh pucuk harum dan lain sebagainya. Ya, video ini tidak di apa namanya tidak disponsori oleh merek-merek tersebut. Nah, karena dia artiannya itu sempit, sehingga dia punya banyak substitusinya gitu. Nah, ada lagi selain mengenai luas atau sempit definisi dari barangnya, itu bisa juga definisi pasarnya. Nah, sebagai contoh, ada pasar A di mana dia pasarnya merupakan pasar pusat penjualan kain gitu. Sementara pasar B itu merupakan pasar supermarket misalnya.
Nah, di pasar B itu punya artian yang lebih, pasar yang lebih luas. Karena banyak yang diperjualbelikan di pasar B, tidak cuma kain saja. Misalnya ada hiburan, ada makanan, ada minuman gitu kan, buku dan lain sebagainya. Sementara di pasar kain itu merupakan pasar yang sempit. Karena apa? Karena dia menjual kain saja. Sehingga untuk barang-barang di pasar A itu akan memilih yang sempit, dia lebih elastis. Kenapa? Karena kalau di sebuah toko gitu, eh, harga kain dinaikkan, orang-orang bakal lari ke toko sebelahnya gitu kan. Cek aja toko sebelah gitu, yang harganya bisa jadi lebih murah. Sementara kalau misalnya kita jualan kain di supermarket, nah sementara ada orang yang butuh kain gitu kan, nah mungkin penjual kain di supermarket itu cuma kita, ya karena sisanya jualan yang lain, jualan makanan, jualan hiburan gitu kan, nonton, untuk nonton bioskop, permainan dan lain sebagainya. Nah, eh, artinya kalau misalnya kita apa namanya menaikkan harga gitu, karena orang tidak punya pilihan untuk memilih penjual kain lainnya gitu kan, karena pasarnya luas gitu. Mungkin kalau misalnya mau beli kain yang lebih murah harus jauh gitu, keluar dulu dari supermarketnya dan lain sebagainya. Nah, sehingga permintaan atas kain kita itu relatif lebih uh, inelastis seperti itu. Nah, kemudian mengenai pokok atau tidaknya barang yang dimaksud. Semakin pokok atau semakin penting bagi kehidupan kita, itu semakin inelastis. Ya, masuk logika kan, dimana sebuah barang yang penting bagi kehidupan kita, walaupun harganya itu tinggi, kita akan tetap membeli gitu. Jadi apa namanya, bagi barang-barang yang termasuk dalam kebutuhan pokok atau kebutuhan yang sangat penting, ketika terjadi kenaikan harga gitu kan, ketika terjadi kenaikan harga di sini, kenaikan harga, ya apa namanya, penyesuaian dari kuantitas itu akan relatif kecil begitu. Nah, kemudian jangka waktu, kalau kita berbicara jangka waktu itu ada jangka panjang dan jangka pendek gitu kan. Semakin kita relatif ke jangka panjang, semakin jangka panjang, makin panjang jangka waktunya, terus seperti itulah, itu kita semakin elastis. Bagi contoh gimana? Apa namanya? Kalau kita diberikan waktu yang lebih lama, kita akan punya waktu untuk memilih alternatif lain. Nah, contohnya adalah misalnya ingin membeli tiket liburan gitu, uh, atau misalnya tiket kereta api atau tiket pesawat. Kalau misalnya kita beli, ini adalah tanggal, 6 Oktober. Nah, dari tanggal 6 Oktober ini, kalau kita mau beli yang jangka waktunya masih panjang, misalnya 7 Oktober 2021, ya, yeah, 2020. Nah, karena kita masih punya waktu 1 tahun, apabila terjadi kenaikan harga di misalnya katakanlah satu maskapai penerbangan gitu kan, nah kita masih punya waktu untuk mencari substitusi gitu. Apakah kita bisa cari maskapai penerbangan lain atau moda transportasi lain gitu kan. Nah, sehingga kalau misalnya kita diberikan waktu yang panjang, ketika terjadi kenaikan harga, kita akan apa namanya, menyesuaikan konsumsinya lebih mudah sehingga lebih elastis. Sementara kalau di jangka pendek, misalnya kita harus berangkat 6 Oktober 2020 juga, misalnya nanti malam begitu, uh, di malam harinya, jadi kita beli tiket hari H, karena besok misalnya katakanlah ada sebuah kepentingan gitu kan, dipanggil oleh siapa, dipanggil presiden dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau misalnya maskapai itu memutuskan untuk harga tiketnya itu mahal, ya kita tidak akan menyesuaikan konsumsi kita banyak-banyak gitu ya. Kita akan tetap minta lah seperti itu. Ya karena kita butuh banget sekarang gitu, dan kita nggak punya apa ya? Kita nggak punya pilihan lain selain pilihan tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian elastisitas itu sendiri, tadi kan kita sudah lihat apa namanya notasinya seperti ini, persentase delta Y per persentase delta X, seperti itu. Nah, ini bisa kita rubah lagi.
persentase delta Y dikali dengan 1 per persentase delta X. Sementara persentase delta Y adalah delta Y per Y dikali dengan 1 per persentase delta X. Sementara persentase delta X itu adalah delta X per X. Itu kan? Karena ini 1 per delta X per X, maka ini bisa kita balik begitu kan? Jadinya delta Y per Y dikali dengan X per delta X gitu. Sementara delta Y itu adalah Y2 min Y1, ya artinya Y-nya di sini adalah Y1. Sementara X1, nah delta X itu adalah X2 min X1. Jadi ini kita bisa menggunakan beberapa bisa menggunakan beberapa notasi untuk satu rumus gitu. Jadi mau pakai ini atau mau pakai ini gitu. Atau mau pakai ini gitu. Atau kalau misalnya kita mau rapiin sedikit bisa jadi delta Y per delta X dikali X per Y gitu. Sama ini cuma kita susun ulang aja seperti itu. Nah, kenapa ini harus dibahas? Karena ini penggunaannya bisa berbeda dan bisa membantu kita dalam berbagai jenis permasalahan gitu, soal. Nih, contohnya, kalau misalnya ada perubahan harga yang mempengaruhi permintaan seorang terhadap produk X. Awalnya harganya itu adalah $4 dengan kuantitasnya 120. Kemudian harganya naik jadi $6, terus permintaannya menurun menjadi 80. Elastisitas harga permintaannya adalah Y2 min Y1 per Y1 dikalikan dengan X1 per X2 min X1. Kita masukin nilainya gitu kan. Nah, ketemu adalah minus 2 per 3 atau kira-kira minus 0,667 dan seterusnya. Nah, elastisitas itu kadang diwakilkan dengan lambang epsilon. Oke. Terus D-nya ini apa? Artinya dia demand elastisitas permintaan. Nah, elastisitas permintaan yang minus 0,667 ini artinya apa? Artinya setiap 1% perubahan harga barang X itu kan akan menyebabkan perubahan kuantitas permintaan barang sebesar minus 0,067%. Gitu. Ingat bahwa dia persentase delta quantity demand X per persentase delta harga barang X. Artinya, kalau misalnya ini adalah nilainya minus 0,66 dan seterusnya, tekan. Bahwa setiap 1%, kalau misalnya ininya berubah 1%, naik 1%, maka quantity demand-nya akan turun karena dia negatif ya. Turun sebesar 0,667%. Begitu. Ini cara membaca nilai elastisitas. Nah, elastisitas sendiri itu punya beberapa jenis. Nanti juga akan dijelaskan beberapa pembahasan mengenai elastisitas. Itu apa aja yang bisa kita bahas menggunakan konsep elastisitas. Nah, kemudian ini ada seberapa luas cakupan elastisitas. Ada yang dinamakan point elasticity, ada yang dinamakan elastisitas busur atau arc elasticity. Elastisitas titik itu menghitung elastisitas hanya pada titik tertentu. Sedangkan elastisitas busur itu menghitung elastisitas dari perkiraan jarak antara dua titik. Jadi kalau misalnya kita punya katakanlah demand gitu. Ini harga dan ini kuantitas. Kalau kita menggunakan rumus ini itu kan Y2 min Y1 per Y1 dikali X1 per X2 min X1, itu kita cuma ketika ada perubahan gitu kan, kita karena menggunakan cuma Y1 atau X1 aja, itu artinya kita cuma membahas ada elastisitas di satu titik tertentu gitu, titik A atau titik B, tergantung kita ininya I-nya kita mau ganti A atau ganti B, terserah, atau B. Nah, kalau elastisitas busur atau ada yang bilang juga elastisitas rata-rata gitu kan, average elasticity. Nah, kita tuh
menghitung elastisitas perkiraan di somewhere di sini. Jadi di antara dua titik ini A dan B. Karena itu kita si nilai X dan nilai Y-nya itu kita ganti dengan X dan Y rata-rata. Jadi kalau misalnya kita tadi menggunakan soal yang tadi gitu kan, ketika price-nya 4 kita meminta 120, dan ketika price-nya naik menjadi 6 kita meminta 80. Kalau elastisitas yang kita hitung tadi ini adalah elastisitas titik ya. Point elasticity, ya sangat tidak rapi, maaf. Nah, kalau misalnya kita ingin berbicara mengenai kok tadi demand ya, ini kan supply harusnya, ngaco juga kalau demand naik supply, maaf. Nah, misalnya demand ini quantity, ini price. Kalau kita ingin di titik A dan titik B, kita pengen lihat elastisitas di sepanjang ini begitu, kita umumnya akan menggunakan average elasticity atau arc elasticity tadi, di mana ini kita akan mengganti jadi X1 ditambah X2 per 2. Sementara Y di sini kita ganti jadi Y1 per ditambah Y2 per 2 gitu, rata-ratanya. Seperti itu. Ini tinggal kita menurunkan saja rumusnya gitu. Nanti ini juga bisa dicoret sehingga sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali dengan X2 plus X1 per Y2 plus Y1. Seperti itu. Ya, itu masalah rumusnya lah. Nanti kita menggunakannya untuk sesuai pertanyaan aja. Kalau misalnya ditanyakannya adalah point elasticity, silakan gunakan rumus point elasticity. Kalau misalnya ditanyakannya arc elasticity, silakan gunakan rumus dari arc elasticity. Seperti itu aja sih sebenarnya. Nah, kemudian tadi kalau misalnya teman-teman ada yang perhatikan atau misalnya ada yang masih bingung juga, ada kalimat elastis maupun inelastis begitu kan. Nah, itu apa sih maksudnya? Nah, jadi elastis itu artinya seperti yang responsif gitu. Kalau inelastis itu kurang responsif, seperti itu. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang kita bilang elastis itu adalah ketika elastisitasnya lebih dari 1. Maksudnya gimana? Ini kalau tadi kita bahas permintaan begitu, persentase delta QDX per persentase delta PX. Nah, kalau perubahan 1% dari harga itu merubah permintaan lebih dari 1%, gitu kan? Jadi kita cuma merubah harga 1%, tapi permintaannya merespon sangat besar gitu, lebih dari 1%, gitu, melebihi dari respon yang kita berikan, artinya dia responsif kan, gitu. Nah, sementara kalau respon yang kita berikan 1%, gitu kan, rangsangan yang kita berikan itu 1%, tapi respon yang kita dapatkan itu kurang dari 1%, jadi kurang dari trigger yang kita berikan, artinya itu merupakan kondisi yang kurang responsif gitu. Kalau gue biasanya memberikan contoh itu kayak, kalau yang elastis itu seperti ada orang dicubit tapi dibalikinnya ditampol gitu. Ya, jadi yang dibalikin gitu kan, responnya itu melebihi daripada rangsangan yang diberikan gitu. Nah, sementara kalau yang kurang responsif adalah respon yang diberikan itu kurang dari rangsangan yang diberikan. Nah, ini nanti akan menyusul. Jadi kalau misalnya kita lihat di ini adalah inelastis, ini adalah elastis gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat sini, misalnya ketika mungkin gue akan gambar sendiri juga nanti. Misalnya di sini kalau kita yang elastis dulu aja, yang lebih gampang kelihatan. Ketika kita meningkatkan harganya sebesar $1, lihat sini kan, cuma naik $1 nih, cuma naiknya segini. Kalau kita lihat panjangnya, jaraknya. Sementara kuantitasnya itu berubahnya 50 unit, dimana panjangnya segini.
Tuh kan. Artinya kita menaikkan harga segini, tapi respon orang menurunkan permintaannya segini. Artinya ini termasuk yang elastis. Seperti itu. Nah, kemudian kalau ini gue hapus, kalau misalnya nih kurang terlihat mungkin, misalnya gue ganti jadi gini, yang curam ini demand, ini quantity, ini price. Katakanlah harga awalnya di sini, sehingga permintaan ada di sini. Quantity 1, ini price 1. Kemudian gue meningkatkan harga, ini P2, jadi quantity 2. Gue meningkatkan harga dari sini sampai ke sini, sepanjang ini. Tapi kuantitas yang berubah cuma segini. Ya, kita lihat ini adalah rangsangannya sepanjang ini, sementara responnya cuma sepanjang ini gitu kan. Artinya respon yang diberikan itu relatif lebih kecil daripada rangsangan yang diberikan, sehingga kita bisa bilang bahwa demand ini adalah inelastis, seperti itu. Nah, artinya bisa kita bilang juga bahwa kurva demand yang landai itu merupakan kurva demand yang elastis. Ini kalau ini adalah inelastis, kalau dia itu curam. Tuh. Nah, kemudian ada yang namanya unitary elastis. Jadi apa sih elastis uniter? Itu adalah ketika rangsangan yang diberikan itu 1%, kemudian dia responnya juga 1%. Seperti itu. Kalau misalnya rangsangan diberikan 20%, maka responnya juga 20%. Jadi sama, kalau dicubit balas cubit, kalau ditampol balas tampol, begitu bahasa gue. Nah, kemudian ada dua yang ekstrim, yaitu adalah perfectly elastis, ada yang perfectly inelastic. Kalau perfectly inelastic, ini nggak ada responnya. Jadi karena persentase delta Q dx per persentase delta Px sama dengan 0. Sini kan kalau misalnya dia perfectly inelastic. Maksudnya apa? Artinya, walaupun ada perubahan harga, mau sebesar apapun, permintaannya tetap akan segitu-gitu aja, nggak bakal berubah. Dia inelastik banget secara sempurna. Begitu. Jadi kalau kita sudah berikan rangsangan sebesar apapun, responsnya selalu lebih kecil. Iya, selalu lebih kecilnya bahkan tidak ada gitu. Nah, ini adalah yang inelastis sempurna. Seperti itu. Kebalikannya, itu ada yang namanya elastis sempurna, dimana kalau misalnya mana kursornya hilang, persentase delta Q dx per persentase delta Px sama dengan tahingga, itu artinya ada perubahan quantity demand. Kalau misalnya 1% aja berubah, ini quantity demandnya langsung berubah amat sangat besar gitu sampai tahingga, atau bahkan dia tidak ada rangsangan tapi sudah ada respon. Jadi kalau misalnya di bawahnya ini adalah 0, bla 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 per 0 kan sama dengan tahingga ya, seperti itu. Jadi bahkan belum dia apa-apain dia sudah merespon duluan gitu. Nah, itu adalah perfectly elastic. Nah, ini kalau misalnya kita lihat perfectly inelastic gitu. Mau harganya berubah dari 4 ke 5, mau 5 ke 6, ke 7 dan lain sebagainya, kuantitinya akan tetap di 100. Seperti itu. Nah, sementara kalau yang perfectly elastic ini dia bentuknya horizontal gini. Belum apa-apa gitu kan. Harganya masih di $4, tapi kemudian kuantitinya sudah berubah gitu, bisa naik, bisa turun dan lain sebagainya. Nah, itu adalah klasifikasi dari elastis atau inelastis, seperti itu. Nah, terus apa sih bedanya slope dan elasticity? Tadi kan gue sudah bahas ya masalah ada satuannya aja yang berbeda. Nah, tapi kalau teman-teman ingat, setelah gue turunkan rumusnya, di mana persentase delta Y per persentase delta X itu sama dengan delta Y
per Y dikali X per delta X. Ini bisa gue rubah jadi delta Y per delta X dikali X per Y. Ini kan adalah slope ya. Ingat bahwa perbedaannya antara slope dan elasticity itu tadi gue bilang cuma ada persentasenya aja. Ini kan slope gitu kan. Nah, sehingga kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kalau misalnya slope-nya semakin besar, gitu kan. Kalau si nilai ini semakin besar, maka nilai elastisitas juga akan semakin besar kan. Kalau misalnya slope-nya semakin kecil, maka elastisitas akan semakin kecil juga. Begitu. Nah, artinya kalau misalnya teman-teman lihat sini, kan persentase delta QD per persentase delta P, ya barangnya barang X gitu kan, itu sama dengan delta QD per QD dikali delta P, P per delta P. Nah, ini bisa jadi delta QD per delta P dikali P per QD gitu. Ini kan ada slope juga ya. Sehingga kalau misalnya slope semakin besar, elastisitas juga akan semakin besar gitu kan. Sehingga slope yang lebih besar akan menyebabkan permintaan yang lebih elastis. Seharusnya seperti itu kan. Nah, tapi kalau kita lihat seperti di sini, ini kan curam. Curam itu kan slope-nya besar. Sementara tadi kita sudah buktikan bahwa ketika ini slope-nya itu curam, kenapa dia malah ketika P-nya naiknya besar dari sini ke sini, P1 ke P2, kuantitasnya dari kuantitas 1 ke kuantitas 2 itu lebih kecil. Kan curam. Curam itu kan slope-nya besar. Seharusnya elastis, tapi kok inelastis? Sini juga begitu, dimana katakan kalau ada penurunan harga P1 ke P2, turunin harganya cuma segini, tapi respon kuantitasnya segini. Kan kalau landai, ini kan landai, itu kan slope-nya lebih kecil. Tapi kok dia elastis? Apa yang salah dari pembuktian ini ke sini gitu kan? Oh, artinya salah dong, ada yang salah nih. Enggak, sebenarnya bukan ya, ada yang mengganggu gitu, tapi bukan ada yang salah. Nah, jadi apa sih masalahnya dari ini? Ini akan gue hapus. Tadi kalau kita melalui pembuktian bahwa ini tuh bisa kita rubah jadi delta Q per delta P dikali P per Q itu kan. Nah, kalau misalnya kita tadi berpaku pada Y lagi, delta Y per delta X sama dengan dikali X per Y, seperti itu. Nah, kalau di matematika ini adalah Y, ini adalah X, seperti itu kan. Sehingga kalau dia curam gambarnya begini. Nah, tapi di ekonomi ini kan harusnya Y, ini X. Tapi kalau kita lihat di sumbunya, ini ada di sumbu Y, ya kan? Ini ada di sumbu X. Maka dia terbalik. Sehingga kalau misalnya ini kita katakanlah kita mirror gitu, dimana key-nya itu kita taruh di sini, P-nya kita taruh di sini, itu gambarnya ini akan landai gitu. Jadi teman-teman bayangkan aja ini gambarnya seperti di rotate ke sini 90 derajat, terus kemudian di mirror gitu. Nah, itu akan menghasilkan barang apa namanya, kurva yang landai. Jadi sebenarnya rumusnya nggak salah, tapi sini adalah ininya nih, penggambaran antara quantity dan harganya yang kebalik seperti itu kan sebenarnya di ekonomi tuh. Nah, itu tadi masalah penggambaran gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang mungkin sudah sadar dan lain sebagainya. Kok ini kan ada slope, tapi kenapa di sini ada kenapa slope yang landai itu
elastis sementara slope yang curam itu analisis. Mungkin ada yang pernah bertanya-tanya gitu kan. Nanti sepanjang kalian kuliah di FE mungkin akan ketemu apa namanya, pembahasan yang akan menggunakan konsep ilmu tadi seperti itu. Nah, elastisitas yang sering dibahas di dalam perekonomian itu ada elastisitas harga permintaan, artinya elastisitas permintaan, tapi faktor yang mempengaruhinya adalah harga, seperti itu. Kemudian elastisitas harga penawaran, elastisitas penawaran yang mempengaruhinya adalah harga. Ya tadi kalau elastisitas harga permintaan adalah seberapa responsif permintaan kalau dipengaruhi oleh harga, itu kan. Elastisitas harga penawaran, seberapa responsif penawaran, ya kan, supply dari X kalau misalnya dipengaruhi oleh harga. Dan juga elastisitas pendapatan permintaan gitu. Apa namanya, income elasticity, jadi seberapa responsif permintaan berubah kalau ada perubahan dari income. Terus elastisitas harga permintaan silang, jadi seberapa responsif permintaan barang X berubah kalau ada perubahan dari barang Y gitu. Jadi entah dia substitusi atau komplementer, seperti itu. Nah, jangan terlalu bingung. Ini semua tetap pakai yang ini aja, apa namanya tadi, Y per X cuma diganti aja apa namanya, apa yang dipengaruhi apa, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini bisa juga nanti kan jadi delta Y per delta X kali X per Y. Ya ini tinggal kita ganti aja X sama Y-nya. Artinya delta Q dx per delta Px dikali Px per Q dx gitu. Kalau misalnya ini delta Q dx per delta Py dikali Py per Q dx, seperti itu. Jadi dengan satu rumus cuma diganti aja X dan Y-nya, seperti itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau barang substitusi, cross price elasticity-nya itu lebih dari 0. Maksudnya gimana? Jadi dia positif. Kenapa dia positif? Kalau barang yang substitusi, ketika harga barang Y-nya naik, tuh kan. Kalau harga barang Y naik, asumsinya barang normal ya, sehingga kuantitas permintaan Y itu akan menurun. Tuh. Kalau kuantitas, ingat dia barang substitusi ya, karena harga barang Y ini naik, konsumsi barang Y-nya turun, sehingga orang-orang akan mengkonsumsi barang X aja yang merupakan substitusinya dari barang Y, sehingga ada korelasi positif gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mencari cross price elasticity kemudian hasil itu positif, itu bisa disimpulkan bahwa barang X dan barang Y tersebut adalah ini apa namanya, substitusi. Sementara kalau barang komplementer, hasil dari cross price elasticity-nya itu negatif gitu. Kenapa? Karena ketika terjadi kenaikan harga barang Y dan juga permintaan barang Y-nya turun, karena barang X dan barang Y-nya itu adalah komplementer, sehingga permintaannya akan turun juga gitu kan. Seperti ngapain beli kaos kaki kalau nggak pakai sepatu gitu, kalau pakai sendal ya nggak pakai kaos kaki. Contohnya seperti itu, sehingga ada korelasi yang negatif tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat atau menghitung cross price elasticity kemudian hasilnya itu adalah negatif, nah itu bisa disimpulkan bahwa barang S dan barang Y merupakan barang komplementer. Nah kemudian selain itu bisa ditanyakan juga, nah selain mereka ini komplementer atau substitusi, nah apakah mereka elastis atau inelastis? Nah bagaimana caranya? Ya kita lihat apakah nominal dari elastisitas permintaan silangnya itu lebih dari 1 atau kurang dari 1, seperti itu. Kemudian apa namanya, faktor penentu elastisitas. Tadi permintaan itu ada kalau substitute atau enggak. Definisi pasarnya luas atau sempit, dan definisi barangnya tadi kan seperti minuman dan teh botol tadi contohnya. Terus kemudian pokok atau tidaknya barang yang dimaksud, jangka waktu. Ini juga ada. Itu porsi harga terhadap pendapatan. Jadi misalnya kalau apa namanya,
Kalau misalnya suatu barang yang harganya berubah tersebut itu merupakan barang yang bagi kita mahal gitu kan, apa namanya, porsi harganya terhadap pendapatan kita itu besar, itu akan semakin elastis. Semakin besar, semakin elastis. Sebagai contoh, misalnya kita berpendapatan 1 juta. Nah, ketika harga, katakanlah misalnya kita perlu paket internet, paket internet, harganya itu katakanlah kita menggunakan yang 50.000 per bulan untuk sekian giga gitu. Nah, ketika harganya ini meningkat dari 50.000 ke 75.000, nah ini akan ada perbedaan responsivitas gitu antara orang yang berpendapatan 1 juta dengan orang yang berpendapatannya katakanlah 1 miliar gitu per bulan. Bagi orang yang berpendapatannya 1 juta, kenaikan dari 50.000 ke 75.000 ini akan merubah permintaan paket internetnya cukup drastis gitu. Nah, kalau misalnya dia memang masih sanggup gitu kan, enggak, apa namanya, untuk orang yang berpendapatan 1 juta ini, dia akan mengurangi konsumsi internetnya gitu, sehingga dia nggak perlu mengeluarkan 75.000 misalnya gitu, karena dia nggak sanggup. Katakanlah dia beli paket yang lebih murah gitu kan, walaupun harga seluruh paket di provider tersebut meningkat gitu. Yang awalnya dia beli 50.000 jadi 75.000, jadi dia mungkin terpaksa turun ke paket yang apa namanya, kuotanya lebih sedikit seperti itu. Nah, sementara kenaikan dari 50.000 ke 75.000 ini bagi orang yang berpendapatannya 1 miliar itu kenaikan kecil, sehingga apa namanya, perubahan permintaannya itu relatif lebih kecil daripada perubahan permintaan dari orang yang apa namanya, pendapatannya 1 juta. Bahkan mungkin lebih kecilnya itu dia mungkin tidak merubah permintaannya sama sekali gitu kan, bisa jadi seperti itu. Nah, itu porsi harga terhadap pendapatan. Jadi bayangkan aja barang paling mahal yang kalian punya gitu. Nah, terus katakanlah harganya itu berubah. Apakah kalau harganya itu berubah, kalian akan tetap beli? Seperti itu. Ya, mungkin akan tetap beli tapi rasa ragunya itu akan semakin lebih tinggi gitu kan, atau kuantitasnya itu akan menjadi lebih sedikit dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini kita tadi membahas mengenai elastisitas permintaan. Kemudian bagaimana dengan elastisitas penawaran? Gitu kan. Seberapa sih responsif penawaran kalau ada perubahan harga? Tuh. Nah, itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Itu kapasitas produksinya, uh, masih sanggup atau enggak untuk meningkatkan produksi atau merubah kuantitas produksi. Kemudian jangka waktu, apakah waktu respon yang diberikan itu cukup atau enggak gitu, cukup lama atau enggak. Kemudian apakah faktor inputnya itu mudah dicari atau tidak mudah dicari. Katakanlah ada peningkatan harga sesuai dengan hukum permintaan, penawaran, itu seharusnya apa namanya, ini ya, supply-nya akan meningkat. Nah, kalau misalnya ada kapasitas produksi berlebih sehingga kita bisa memproduksi lebih banyak, ketika ada peningkatan harga sebesar 1%, kita bisa meningkatkan produksi lebih dari 1% gitu. Artinya, kalau kita punya kapasitas produksi berlebih, kalau kita punya teknologi untuk memproduksi lebih banyak gitu kan, apa namanya, kita itu punya supply atau punya penawaran yang lebih elastis gitu. Kalau misalnya ada kapasitas produksinya itu lebih elastis. Artinya kalau tidak ada, dia lebih inelastis. Jadi apakah mampu meningkatkan atau menurunkan produksi dalam jangka waktu pendek gitu. Itu yang dimaksud dengan poin kapasitas produksi. Sebagai contoh yang bisa dibahas adalah perbedaan antara penawaran barang hasil perkebunan atau pertanian dan juga barang-barang industri.
untuk barang-barang industri yang dari pabrik gitu kan, atau melalui proses manufaktur, itu kapasitas produksinya itu biasanya besar. Sehingga kalau misalnya harganya tinggi gitu kan, harganya sedang meningkat, itu bisa diproduksi lebih banyak gitu. Produsennya kan lihat, wah harganya lagi tinggi nih, yaudah kita produksi lebih banyak aja gitu kan, tinggal hire lebih banyak labor, beli lebih banyak input, terus kemudian produksi gitu kan, mesinnya masih kuat. Sementara untuk barang-barang yang berasal dari pertanian, nah kalau misalnya harganya sedang meningkat, ya tidak bisa serta merta panennya ditingkatkan gitu kan. Karena kalau misalnya kita mau panen lebih banyak, ya kita butuh beli tanah yang lebih luas gitu kan, menanam pohonnya lebih banyak, kita menanam tanaman lebih banyak gitu kan. Dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian jangka waktu, semakin lama jangka waktu yang diberikan semakin elastis gitu. Misalnya kenaikan harga itu akan terjadi sepanjang 1 tahun gitu. Nah, artinya ya orang-orang makin bisa mempersiapkan diri, misalnya tadi kenaikan harganya itu akan terjadi 1 tahun lagi gitu. Nah, orang-orang itu akan mempersiapkan diri untuk memproduksi dari sekarang gitu kan, diinvestasikan. Jadi kita produksi lebih banyak, kemudian 1 tahun lagi setelah harganya naik baru kita akan menaikkan penawaran ya gitu. Sementara kalau misalnya kenaikan harganya itu besok gitu, ya itu relatif inelastis. Kenapa? Karena nggak bisa penawarannya tiba-tiba dinaikin besok gitu kan. Baik itu barang yang dari kapasitas produksinya berlebih atau enggak, ataupun kecil gitu kan. Terus juga apakah barangnya mudah didapat atau enggak. Intinya adalah kalau kita bahasnya cuma jangka waktu gitu kan, kalau misalnya jangka waktunya lebih panjang, artinya makin banyak waktu yang kita miliki untuk mempersiapkan diri menghadapi si kenaikan harganya ini, seperti itu. Jadi kita bisa kenaikan harganya 1% nih gitu kan, wah kita bisa naikin sampai 10% karena kita sudah produksi dari lama lebih banyak gitu kan, walaupun sedikit 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 tambahannya gitu, sehingga 1 tahun kemudian kita bisa naikin 10% atau kita jual seperti itu. Nah, kemudian apakah mudah mencari faktor input? Tadi ini mengenai skala produksi juga sebenarnya. Apakah kita bisa serta-merta meningkatkan produksinya gitu kan? Kalau misalnya dibilang, oh harganya naik nih, harga produk X gitu kan. Nah, apakah si produk X ini mudah atau tidak untuk diproduksi? Seperti itu. Kalau misalnya mencari inputnya susah, artinya memproduksinya susah. Jadi walaupun harganya ini sudah meningkat jauh gitu kan, katakanlah naik 100%, ya emang supply-nya bisa dinaikin sih gitu kan. Tapi mungkin supply-nya dinaikinnya nggak bisa sampai 100% gitu, nggak bisa merespon si harganya gitu. Kita nggak punya kekuatan untuk memproduksi dengan mudah seperti itu. Nah, terus apa sih hubungannya elastisitas dan pendapatan dari perusahaan? Jadi elastisitas permintaan itu punya dampak pada pendapatan perusahaan, karena apa yang kita jual itu kan sesuai dengan apa yang diminta oleh konsumen. Nah, total pendapatan dari perusahaan itu adalah total penjualan dikalikan dengan harga penjualan. Sementara total penjualan itu merupakan bisa kita bilang adalah pemenuhan permintaan. Jadi ngapain kita produksi banyak-banyak kalau nggak ada yang minta, seperti itu kan. Jadi kalau misalnya permintaannya itu elastis maupun inelastis, itu akan mempengaruhi pendapatan kita, seperti itu. Nah, karena total revenue atau total pendapatan dari perusahaan itu adalah merupakan price dikalikan dengan quantity yang kita produksi. Nah, kita bisa jadi sebenarnya kalau misalnya melalui rumus ini ya, kalau kita naikin price-nya, secara teori harusnya total revenue-nya akan naik kan, gitu. Sementara kalau karena total revenue merupakan P kali Q, karena kalau misalnya harganya kita turunin gitu kan, total revenue akan tuh turun, seperti itu kan, melalui rumus ini aja gitu kan. Tapi yang dilupakan adalah bahwa ketika price-nya berubah, permintaan juga akan berubah, karena ingat bahwa quantity permintaan merupakan fungsi dari harga gitu kan. Sehingga
sesuai dengan hukum permintaan gitu kan, ke total revenue P kali Q. Kalau harganya naik, kuantitasnya akan turun yang diminta gitu kan, sehingga penjualan juga akan menurun. Nah, ini apakah total revenue akan naik, akan turun, ataukah akan tetap, itu bisa kita tentukan melalui elastisitas seperti itu. Nah, misalnya ini kan total revenue adalah harga dikali dengan penjualan yang dilakukan gitu kan, pemenuhan permintaan. Nah, ini bisa kita rubah menjadi persentase delta TR gitu. Kalau perubahan total revenue, persentase perubahan total revenue itu merupakan persentase perubahan harga ditambah dengan persentase perubahan kuantitas. Nah, kalau misalnya barangnya ini elastis, elastisitasnya lebih dari satu, maka perubahan 1% harga akan merubah kuantitas permintaan lebih dari satu. Ingat, elastisitas. Kalau dia elastis ya, ketika elastisitas lebih dari satu, artinya persentase delta Q per persentase delta P lebih dari satu, sehingga persentase delta Q lebih dari persentase delta P. Jadi kalau kita asumsikan 1%, Q-nya berubah lebih dari 1%, seperti itu. Sehingga kalau misalnya yang elastis, kalau harga barangnya dinaikin, naik 1%, kuantitasnya karena dia elastis, dia akan turun lebih dari 1%. Sehingga hasilnya adalah total revenue akan turun, gitu kan. Ketika harganya naiknya 1%, kuantitinya turunnya lebih dari 1%, yang ada kan lebih besar turun ya. Jadi total revenue akan turun gitu. Nah, kebalikannya, kalau barang yang elastis ini permintaannya harganya kita turunin 1%, ketika harga kita turunin 1%, kuantitasnya kan akan naik ya sesuai dengan hukum permintaan. Ingat, karena dia elastis, dia kenaikannya lebih dari 1%, sehingga total revenue akan naik gitu. Nah, artinya kalau misalnya kita menghadapi permintaan yang elastis, bagaimana cara meningkatkan total revenue? Cara meningkatkan total revenue ketika permintaan dari barang kita adalah elastis adalah menurunkan harga. Ketika turunkan, total revenue-nya akan naik. Seperti itu. Nah, ini kalau barangnya elastis. Kalau barangnya inelastis gimana? Kalau barangnya inelastis, nah, kalau barangnya inelastis artinya kan elastisitas itu kurang dari satu. Artinya apa namanya, persentase delta Q per persentase delta P kurang dari satu, artinya persentase delta Q itu kurang dari persentase delta P. Jadi kalau P-nya berubah 1%, Q-nya itu berubah kurang dari 1%, seperti itu kan. Nah, artinya kalau misalnya barang yang inelastis ini harganya naik 1%, kalau harganya naik 1%, itu kan kuantitasnya itu kan akan turun, tapi kurang dari 1%. Sehingga karena total revenue-nya adalah P dikali Q, P-nya naik 1%, sementara Q-nya turun kurang dari 1%. Jadi gua sini wow gandeng. Apa namanya? Q-nya ini kurang dari 1%, turunnya. Ya gua gambar panahnya lebih kecil, artinya total revenue-nya akan naik, seperti itu kan. Yang naik lebih besar daripada yang turun. Sementara kalau misalnya harganya itu kita turunin, sementara permintaan itu inelastis, elastisitasnya kurang dari satu, artinya ketika P-nya turun 1%, kuantitasnya akan naik. Kuantitas yang diminta akan naik tapi kurang dari 1%. Sehingga total revenue-nya itu adalah sama dengan P kali Q. P-nya turun 1%, sementara Q-nya naik kurang dari 1%. Jadi naiknya gua kecil, TR-nya kan turun gitu. Jadi kalau misalnya sebuah permintaan itu inelastis, akan lebih menguntungkan apa namanya, total revenue akan naik kalau misalnya harganya kita naikin. Kalau misalnya permintaannya elastis,
kalau misalnya total revenue yang mau kita naikin, itu mendingan harganya kita turunin seperti itu. Jadi tergantung elastisitas juga. Kalau kita pengen mengincar pendapatan yang lebih tinggi seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingat tadi kan elastisitas itu kan ada elastisitas titik ya, dimana persentase delta Q per persentase delta P itu bisa juga kita tulis jadi delta Q per delta P dikali P per Q, gitu kan. Nah, ini kan adalah slope, ya walaupun kebalik ya, slope. Nah, untuk garis yang linear, slope-nya itu kan sama ya, gitu kan, karena dia kemiringannya sama kan. Tapi nilai P dan Q-nya, nilai P dan Q-nya itu beda-beda di tiap titik, gitu kan. Titik di sini P-nya berapa, Q-nya berapa, sini P-nya berapa, Q-nya berapa, itu kan beda-beda kan. Nah, sehingga di tiap-tiap titik ini punya elastisitas titik yang bisa jadi berbeda, gitu. Sehingga akan tercipta kurva total revenue yang seperti ini, apa namanya, U kebalik gini, seperti bukit. Nah, kenapa gini? Uh, nah, pembuktiannya adalah kalau mau gampang, ini kan titik 0,0 ya. Nah, ketika titik ini katakanlah titik A, ini artinya Q-nya sama dengan 0, sementara P-nya itu ada nilainya katakanlah P1 seperti itu. Sementara kalau di sini titik B, ini Q-nya ada nilainya katakanlah Q1, sementara P-nya itu 0, gitu kan. Karena kita ada di sumbu X. Nah, kalau kita lihat elastisitas titik di titik A, itu adalah delta Q per delta P dikali P per Q kan. Sementara sini delta Q per delta P itu adalah slope, semuanya sama gitu kan, slope-nya berapa, dikali dengan P-nya itu sebesar P1, Q-nya itu 0. Artinya elastisitas pada titik A itu kita bisa katakan tahingga, karena slope dikali P1 terus kemudian dibagi 0, ya tahingga. Sementara di titik B, elastisitas titik B sama dengan delta Q per delta P kali nilai P-nya 0 per nilai Q-nya Q1 sama dengan 0. Jadi di titik A ini merupakan elastis sempurna, sementara kalau di sini itu adalah inelastis sempurna. Tuh. Kita bisa bilang bahwa elastisitas di sini kalau misalnya kita menurun gitu, itu akan semakin kecil. Seperti itu kan? Nah, apa hubungannya dengan kurva ini? Gitu. Nah, jadi berdasarkan dengan kurva ini tadi, sini adalah elastisitas itu tahingga, sini elastisitas itu 0, gitu kan. Nah, selama di pertengahan ini itu adalah elastis, sini adalah elastisitas 1 ya, ini adalah inelastis, gitu. Nah, selama di apa namanya di antara sini sampai sini kan dia elastis ya. Nah, sehingga kalau misalnya tadi elastis, kita lihat sini, ketika dia elastis, TR akan naik ketika harganya tuh turun. Mengikuti permintaan, harga itu turun ketika kuantitasnya kita naikin ya. Gitu. Nah, jadi ketika kena apa namanya kuantitas yang kita jual itu kita naikin, nah apa namanya itu sesuai dengan permintaan, artinya harganya itu turun, kita masih mengalami kenaikan income, ya total revenue di sini,
Kenapa? Karena dia dari titik D sampai titik B, ya B-nya ini kan apa namanya, elastis uniter ya. Jadi dari di antara D dan B ini elastis. Jadi dengan kita menurunkan harga agar kita menjual lebih banyak dari 0 sampai Q1, kita menikmati total revenue yang meningkat. Tuh. Sementara karena di sini sudah inelastis, tadi kita sudah buktikan juga ketika inelastis, kalau misalnya ini inelastis kan, wow, ketika harganya kita turunin, kok total revenue juga bakal turun nih. Tuh. Jadi kalau misalnya kita jualannya makin banyak lagi, yaitu nurunin harga makin jauh, total revenue maka makin turun. Gitu. Jadi untuk mencapai pendapatan yang maksimum, gitu, kita nggak bisa jual banyak-banyak, gitu. Tapi kita juga nggak bisa jual dikit-dikit, seperti itu. Kenapa? Ya karena permintaan orang itu, uh, ya apa namanya, permintaan masyarakat itu, walaupun kurvanya satu, tapi elastisitasnya itu berbeda-beda. Seperti itu. Jadi ini ada hubungan antara elastisitas dengan total revenue. Ya, tadi pembuktian matematisnya, ini pembuktian dari grafisnya. Seperti itu. Nah, kemudian apa dampak dari elastisitas terhadap perubahan dari harga barang dan jasa kalau misalnya ada perubahan dari supply ataupun demand. Jadi bisa lihat di sini. Di sini gue uh, gambarkan ada demand yang landai, ada demand yang curam, gitu. Katakanlah supply itu mengalami penurunan. Ini gue copy paste sehingga supply-nya bergeser sama, gitu kan. Katakanlah barangnya menjadi langka karena satu dan lain hal. Gitu. Untuk di apa namanya, permintaan yang landai, permintaan yang landai itu artinya permintaan yang elastis. Ketika terjadi penurunan supply, harga itu akan menurun, meningkat sedikit, sementara kuantitasnya yang bergerak banyak. Sementara untuk permintaan yang apa namanya, eh, relatif lebih curam atau yang lebih inelastis, kita bisa lihat bahwa kenaikan harga bakal lebih tinggi daripada yang di sini kan, yang elastis. Sementara perubahan kuantitasnya itu bakal lebih sedikit gitu. Nah, konsep ini akan digunakan nanti ke apa namanya, kalau misalnya ada intervensi pemerintah. Nah, itu akan gue bahas di asistensi 4 atau asistensi 5 seperti itu. Nah, gitu aja untuk apa namanya, materi hari ini sampai di situ. Sampai jumpa di asistensi selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan ataupun ingin berdiskusi dan lain sebagainya, bisa hubungi gue langsung seperti biasa. Gue selalu terbuka. Kemudian mohon maaf karena berisik, karena gue tidak syutingnya apa namanya, gue nggak rekam ini di pagi dini hari seperti biasa, ini sore hari gitu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.